Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Selamat siang semuanya, ini adalah Eva, dia berusia 16 tahun, usia di mana anak perempuan seharusnya menikmati kepolosan dan kegembiraan masa muda mereka, tetapi dia yang sedang di usia yang begitu muda ini, memahami pentingnya menjadi suara untuk rekannya dan advokat untuk gadis-gadis muda dan wanita di seluruh dunia, yang mungkin tidak memiliki kesempatan seperti kita yang duduk di sini sehingga menerima kehormatan ini. Dari pahlawan seperti dia, membuat ini semua jauh lebih luar biasa. Jadi, terima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Selamat siang dan terima kasih. Dan wow, saya sangat terhormat dan merasa dihormati untuk bisa menghabiskan sore ini dengan Anda semua dan wanita luar biasa yang saya hormati, yaitu Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan 50 wanita lainnya yang sangat saya hormati. Pencapaian Anda tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga banyak orang lain untuk bekerja lebih keras, untuk menjadi lebih baik, dan membuat lekuk dimanapun kami bisa. Jadi saya sangat-sangat bangga menjadi seseorang yang bisa berdiri di samping kalian. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Jadi di dalam hidup, Anda tahu ada saat-saat ketika Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana bisa saya sampai di sini? Seperti mengapa saya berdiri di sini dengan baik? Ini jelas merupakan salah satu momen bagi saya, dan saya merupakan salah satu menemukan diri saya kembali ke awal, kembali ke diri saya, seseorang yang lahir dari orang tua yang luar biasa, orang tua yang luar biasa yang menjabat sebagai dokter di Angkatan Darat India. Saya adalah anak pertama dari sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya sangat bangga dan bahagia 99% dari waktu kami. Sedikit melebih-lebihkan, pencapaian pribadi diperbolehkan dari waktu ke waktu. Dan tidakkah Anda berpikir, my brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal, but where I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. I grew up in a middle-class family
with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. Saudara saya lahir beberapa tahun kemudian dan itu pun tidak ada yang berubah bagi saya. Kami berdua diberi kesempatan yang sama dan saya ingin menekankan ini. Saya ingin benar-benar menekankan ini untuk Anda karena saya tidak berpikir berapa banyak orang yang mungkin mengerti bahwa menjadi setara mungkin tampak sangat normal. Tetapi karena saya berasal dari India, dan saya pikir banyak negara berkembang di seluruh dunia daripada yang tidak. Ini adalah pengecualian sebenarnya. Ini adalah hak yang istimewa. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan mencolok antara laki-laki dan perempuan yang berasal pada usia yang sangat muda. Saya tumbuh dalam keluarga di kelas menengah, dengan orang tua yang sangat dermawan, yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya tentang betapa beruntungnya kami. Dan bagaimana cara memberi kepada mereka yang kurang beruntung. Itu bukanlah sebuah pilihan tentang mendapatkan kehidupan yang sederhana. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients. And I really took my job very seriously, very seriously. Saya berusia 7 atau 8 tahun saat itu ketika orang tua saya mulai membawa saya pada kunjungan di klinik keliling untuk mengembangkan masyarakat sekitar dan desa-desa di sekitar kota tempat tinggal kami. Desa yang disebut dengan Bareilly. Kami berada di dalam ambulans ini dan akankah orang tua saya memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang tidak mampu membayar? Pekerjaan saya pada usia 8 tahun adalah asisten apoteker. Jadi saya akan menghitung semua obat-obatan, memasukkannya ke dalam amplop, dan memberikannya kepada pasien. Dan saya merasa benar untuk mengambil pekerjaan saya ini dan mendalaminya dengan sangat-sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer-director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Made me decide to make myself irreplaceable. Tetapi semakin saya melakukan ekspedisi ini, semakin saya mulai memperhatikan hal-hal yang paling sederhana, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan dikeluarkan dari sekolah ketika mereka mencapai pubertas, karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki anak. Biasanya mereka yang berusia 12 hingga 13 tahun. Sedangkan untuk anak laki-laki masih menikmati masa anak-anak mereka atau mungkin dengan hak asasi manusia seperti perawatan kesehatan yang ditolak hanya karena mereka seorang wanita. Tidak bisa dibiarkan saja. Dari seluruh pengalaman ini menjadi pemicu nomor 1 untuk saya, agar saya maju lebih cepat beberapa langkah. Dan banyak pemicu diantaranya seperti misalnya produser atau sutradara misalnya di awal karir saya pasti punya kontrak. Dan dari sekitar 18 atau 19 orang yang memberitahu saya bahwa jika saya tidak setuju dengan persyaratan konyol atau gaji rendah yang menyakitkan dalam filmnya, saya akan diberitahu bahwa mereka akan mengganti peran saya.
karena perempuan dapat diganti dalam bisnis hiburan yang tak terlupakan. Dan itu yang membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tak tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 years ago, I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown, and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn, because education is a basic human right. Tapi saya pikir apa yang benar-benar menggerakkan hati saya dan pada akhirnya membawa saya untuk membuat Yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan, dan pada waktu yang bersamaan dapat bermitra dengan UNICEF. Dan itu semua berawal dari pertemuan saya dengan putri pembantu rumah tangga saya sekitar 12 tahun yang lalu. Saya pulang dari lokasi syuting lebih awal dari hari biasanya, dan saya melihat dia sedang duduk di perpustakaan. Saya membaca buku, dan dia yang masih berusia 8 atau 9 tahun, dan saya tahu dia suka membaca, jadi saya bertanya kepadanya, ini hari kerja, mengapa Anda tidak sekolah? Dan dia berkata, oh saya tidak pergi ke sekolah lagi. Jadi saya pergi dan bertanya kepada ibunya. Dan saya berkata, Anda tahu mengapa dia tidak ke sekolah lagi? Dan ibunya mengatakan bahwa keluarganya tidak mampu menyekolahkan dia dan saudara laki-lakinya, sehingga mereka memilih saudara laki-lakinya untuk meneruskan sekolah. Alasannya karena anak perempuannya pada akhirnya akan menikah, dan itu akan membuang-buang uang saja. Saya benar-benar tidak percaya dan itu mengguncang hati saya. Akhirnya saya memutuskan untuk membiayai pendidikannya sehingga dia dapat terus belajar. Karena bagi saya, pendidikan adalah hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child is today one of the gravest concerns facing humanity. Dan kebutuhan yang sangat besar itu terutama hari ini. Sejak saat itu saya bertekad untuk membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan anak-anak sebanyak yang saya bisa dengan cara apapun, besar atau kecil yang dapat saya sumbangkan. Ada kutipan yang sangat-sangat indah yang saya baca akhir-akhir ini, dan saya pikir itu benar-benar tepat untuk dikatakan, untuk menjelaskan apa yang ingin saya coba katakan untuk hari ini, yaitu tangan yang mengguncang, buayan sang prokreator, ibu masa depan seorang wanita, membentuk takdir peradaban, seperti itu ironi tragis. Nasib bahwa ciptaan yang indah, seperti anak manusia yang perempuan, hari ini salah satunya. Kekhawatiran paling serius yang dihadapi kemanusiaan. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write, compared to 10 million boys. Primary school.
It's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Itu adalah fakta. Namun hari ini anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki untuk tidak pernah menginjakan kaki mereka di ruang kelas. Terlepas dari semua upaya dan kemajuan yang dibuat selama 2 dekade terakhir, lebih daripada saya hanya akan memberi Anda yang mungkin Anda temukan 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar tidak akan pernah belajar membaca atau menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki. Sekolah dasar ini adalah awal dari masa depan kita. Selama 11 tahun terakhir, saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama para korban dan penyintas pernikahan anak, perang, kekerasan seksual, tetapi masih ada begitu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan bagi saya itu adalah bahan bakar untuk habis saya yang alasannya saya sangat berkomitmen untuk tujuan ini. Dan dari situlah hasrat saya berasal. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, tetapi juga komunitas dan ekonomi. Sebagai hasil dari pendidikannya, kita semua menjadi lebih baik. Sesederhana itu sebagai penghibur dan pemberi pengasuh. Yang duduk di ruangan ini saya sangat merasa itu adalah tanggung jawab sosial kita untuk menjadi suara bagi mereka yang tidak dapat bersuara. Itulah sebabnya saya memuji setiap wanita di ruangan ini, karena telah menjadi seperti pahlawan. For using your platform and your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Untuk menggunakan platform Anda dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak ada satu generasi pun yang hilang selama kita masih hidup. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah mendorong saya dan kita semua yang berada di ruangan ini untuk terus maju dan berjuang. Terima kasih.